Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini lagi bersama Mas Dedi nih ya. Kami sebelum mau ke lapangan ini ada, karena kalau nggak direkam rasanya nggak afdol ini Mas Dedi. Karena ini pertanyaan sangat bagus sekali ketika Mas Dedi sebagai banyak berhubungan dengan para petani ini tadi membicarakan tentang varietas yang mau digunakan untuk lahan gambut. Semoga deh Mas Dedi. Ini tanpa settingan Mas Dedi ya. Ya, jadi gini Pak Pendi. Ini pertanyaannya dari mana nih Mas Dedi? Ya dari saya sendiri lah. Oh iya. Jadi ini rangkuman dari petani-petani lah ya. Bener. Oke, siap. Ya, jadi gini, kan sekarang lagi booming nih Pak Pendi. Kalabar itu kan kita lagi ngetren lah di lahan mineral ya kan. Jadi ada nggak selain Kalabar ataupun produknya DP Sain lah kita bilang ya, DP Sain ini ada nggak produk yang cocok untuk lahan gambut Pak? Oke. Kalau kita Pendi menjawab ini harus pakai data Mas Dedi. Oh iya. Jadi ternyata bahwa DP Sain ada 1, 2, 3, 4 produksi yang tertinggi pada hari ini di lahan yang 100% gambut, blok-blok yang gambut itu, bahwa DP Sain 3 Ghana adalah pemegang rekornya Mas. Oh malah Ghana Pak ya, bukan Kalabar juga Pak ya? Tidak. Kalabar memang spesialis mineral. Mineral, tapi di gambut juga oke. Oh sebenarnya di gambut juga. Kenapa? Karena bahwa ketika kita melihat sebuah data ya dari blok-blok yang 100% gambut, ternyata Kalabar ini produktivitas di usia sekarang berarti 6 tahunan, kita sudah mencapai 31,33 ton per hektar per tahun Mas. Average-nya nih. Rata-rata. Sementara Ghana 32,33 Mas. Oh. Nah, itu. Iya. Walaupun memang dulu mungkin The Brondel pernah sampaikan kalau untuk pelepah untuk di gambut lebih bagus pelepahnya pendek karena kita ngejar populasi per hektar yang banyak sebenarnya. Tapi ternyata Kalabar yang punya 5,04 cm ini 5 meter 4 cm ini masih bagus. Tapi kok yang panjang juga bagus. Karena Ghana ini ternyata produktivitasnya lebih bagus sih Mas Dedi. Oh, iya. Jadi kalau ngomongin tadi populasi, ya kan. Nah, apakah gambut masih rekomendasi itu Pak kalau seandainya jarak tanamnya 8,6 kali 8,6 atau berapa sih rekomendasinya si Ghana ini Pak untuk di gambut? Betul. Kalau rekomendasi dari DP Sain sendiri untuk Ghana kan balik lagi ke 9 kali 9 kali 9, jarak antar barisannya jarak antar barisannya itu adalah 7,8. Di rekomendasinya 143. Kalau menurut saya pribadi karena Ghana sendiri adalah DP Sain yang memiliki panjang pelepah terpanjang nih Mas. Oh gitu. 5 meter 55 cm secara deskripsi di kecambah DP Sain Ghana ini 555 cm. 550 cm alias 5 meter 55 cm. Tapi ketika mau ditanam dengan 9 kali 9, kalau menurut saya ya lebih bagus 9,2 Mas. Akan jauh lebih representatif ketika dia umur 6 tahun sampai 7 tahun. Begitu Mas. Berarti lebih jarang lah daripada yang direkomendasikan kan gitu ya Pak ya. Betul. Itu. Karena balik lagi, ternyata kalau kita mengacu ke kelapa sawit yang bersertifikat Mas Dedi. Pelepah panjangnya PPKS yaitu varietas Dampi ternyata juga fight di gambut dengan hasil yang luar biasa. Iya. Berarti sebenarnya mungkin saya ralat nih Mas Dedi. Mungkin dulu pernah bikin konten bahwa pelepah panjang tidak cocok di gambut, tapi tidak semuanya. Itu. Iya. Ternyata Ghana, DP Sain 3 Ghana dan Dampi masih sangat menarik sekali untuk kita tanam di gambut. Iya. Baru satu lagi nih Pak Pendi, penutup ngobrolin tentang varietas Ghana. Kira-kira mudah nggak dapat kecambahnya Pak? Untuk DP Sain, untuk petani mandiri lah Pak kita bilang. Nah ya, sekarang untuk DP Sain sangat mudah Mas. Ya. Sangat mudah sekali. Apalagi sebutkan namanya The Brondel 3 kali. Oke. Jadi gitu. Jadi cukup KTP dan surat tanah saja. Mungkin sahabat The Brondel semuanya yang mau membeli DP Sain 1, 2, 3, 4 dari DP Sain, silakan WA saya Mas. Yeah. Jual namanya The Brondel. Saya dapat nomor dari Pak Pendi The Brondel. Yeah. Untuk mendapatkannya hanya perlu KTP dan surat tanah. Lah surat tanah ini tidak harus sertifikat Mas. Oh iya. Tidak harus. Jadi mungkin mindset kita kalau namanya surat tanah harus sertifikat nih. Iya. Tapi sebenarnya tidak harus sertifikat Mas. Iya. Surat desa bisa. Nah, bagaimana kalau suratnya
surat beli tanah, kalau beli tanah yang nggak ada suratnya susah Mas, karena syaratnya harus ada surat tanahnya. Iya betul. Tapi kalau misalnya Mas Dedi beli tanah kemudian belum balik nama, ya sampaikan aja saya belum balik nama. Siap. Karena memang misalnya sertifikat beli Mas Dedi beli sama saya kan tidak langsung balik nama. Tidak langsung balik nama. Apalagi saya tinggal di Amerika kan Mas. Oh iya. Oke, cukup Pak. Mungkin pertanyaannya tentang gambut itu sih Pak. Saya balikkan lagi lah ke Bapak. Oke, jadi jadi karena memang Mas Dedi ini adalah asisten plasma yang banyak berkecimpung dengan masyarakat. Iya. Apalagi di wilayah Rokan Hilir ini. Benar. Masyarakat gambut ini banyak banget Mas Dedi. Iya benar Pak. Yang harus diantisipasi sebenarnya adalah balik ke pemupukan Mas Dedi. Kita paham sendiri lah di pemupukan lahan kita, di petani-petani gambut kita masih terdengar mitosnya masih banyak Mas. Iya benar Pak. Banyak mitosnya juga. Itu nggak boleh pakai urea. Iya. Kalau pakai urea nanti tumbang Pak. Ya tumbang. Padahal yang namanya gambut dalam untuk budidaya kelapa sawit, apakah ada yang lurus Mas? Ya nggak ada Pak. Kodrat itu Pak. Ya kodrat itu artinya ya. Tanam gambut ya tetap kodratnya. Tetap kodratnya tumbang. Lah mungkin satu lagi Mas, jadi yang perlu disampaikan kepada petani gambut itu adalah penggunaan abu janjangan Mas. Sekarang yang lagi marak ya. Iya benar. Setelah KCL dulu sampai 901 juta, maka permintaan akan abu janjangan ini cukup besar. Iya. Abu janjangan dengan kadar 25 sampai 30% K2O ini sangat luar biasa digunakan untuk gambut. Gitu. Artinya recommended lah Pak, kalau seandainya kita nanam gambut disuplai juga dengan abu janjangan tadi kan Pak. Cocok lah. Okay. Karena mungkin juga kemarin ada juga yang bertanya, Pak Pendi kenapa gambut saya hanya pakai abu janjangan kosong kok warnanya hijau? Iya, benar itu Pak. Itu seolah-olah kayak mitos. Aku mikirnya dulu ya sebenarnya bukan abu janjangnya yang buat hijau kan Pak ya. Iya. Bukan secara langsung abu janjangnya ya Pak ya kan. Betul. Gitu. Oke, tapi Pak next time kita cerita nanti abu janjangan dan lain-lainnya. Iya. Tapi itu belum terjawab tuh. Kenapa abu janjangan kok membuat hijau? Kayak mana Pak? Jadi yang harus kita pahami bahwa abu janjangan ini memiliki pH 12 Mas. Oh iya. pH-nya 12. Ketika diberikan pada tanaman kelapa sawit di gambut yang sudah tidak tergenang atau bekas tergenang yang mungkin pH-nya 3,5 sampai 4, hal yang terjadi adalah kenaikan pH Mas. Kenaikan pH yang signifikan ketika penggunaan 3 sampai 5 kg abu janjangan kosong pada areal piringan. 3 sampai 5 kg per tahun Pak ya? Per aplikasi. Per aplikasi. Jadi begitu digunakan jebret, pH-nya naik Mas. Ketika pH naik, maka serapan unsur hara yang dulunya tidak terserap akibat pH-nya terlalu rendah, maka menjadi tersedia. Makanya banyak juga yang bertanya, apakah abu janjangan kosong ini mengandung nitrogen? Jawabannya adalah tidak, Mas. Iya, benar. Karena dia bahwa abu janjangan kosong adalah abu yang dihasilkan dari pembakaran jangkos. Dari pembakaran jangkos yang pH-nya 12. Jadi ketika tanaman kelapa sawit itu pH-nya di gambut itu pH-nya 3, 4, itu banyak unsur hara yang tidak dalam kondisi siap diserap. Begitu digunakan abu janjangan kosong, bam, berubahlah pH-nya naik mendekati netral yaitu 7, atau misalnya bisa ngomongin di gambut itu 5,5 saja atau 6 sudah wow banget. Serapannya akan semakin bagus dan membuat daun itu menjadi hijau Mas. Karena nitrogen yang dalam bentuk nitrat dulunya itu tidak terserap. Ya tapi tetap kedepannya ya tetap ini jangan kayak pupuk pupuk yang jualan angin surga ya. Aku tahu. Jadi memang mitosnya orang memang gitu Pak, abu janjangan ini seolah-olah dianggap orang adalah mengandung nitrogen padahal enggak. Itulah tadi yang dijelasin Pak Pendi, ya kan Pak, dianya menetralkan pH, menaikkan pH dulu, gitu, terhadap aplikasi-aplikasi urea yang sebelumnya ataupun nitrogen yang sebelumnya bisa hari ini bisa terserap kan gitu ya. Tapi jangan lupa Mas Dedi, kita harus bersosialisasi tentang pupuk yang aroma surga itu. Karena di masyarakat di sini itu sudah mulai masuk
dengan pupuk yang sesendok, 2 sendok, maka produksi bisa meningkat. Ataupun 1 tutup botol. Kan gitu ya kan Pak. Mungkin itu aja dulu ya. Nanti kalau kita bahas lebih lanjut nanti kita nggak dapat Pajero nih Mas. Siap. Oke. Jadi itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya dan sehat selalu Mas. Jadi Siap, sehat selalu. tahun 2024 tahun baru. Semoga ekonomi kita semakin membaik lah ya Mas Dedi. Siap. Terima kasih. Salam Planter Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.